Puji nama Tuhan, pagi hari ini kembali lagi kita akan berbakti. Kita mau bersyukur kepada Tuhan sebab kasih setianya begitu besar. Perbuatannya sangat ajaib. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Dia, agungkan Dia, sebab Dia yang layak untuk kita muliakan. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tanganmu. Haleluya, haleluya. Sempurnalah perbuatan tanganmu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tanganmu. Haleluya, haleluya. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembahkan Allah yang maha besar, Allah yang besar. Haleluya, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya, agung dan mulialah Tuhan. Agung dan mulialah. Amin. Puji Tuhan. Sempurnalah perbuatan tanganmu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tanganmu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar, Allah yang besar. Ku sembah Kami sembah Kau Yesus keselamatanku. Haleluya. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Allah yang maha kuasa. Kami menyembah Engkau Allah yang kuasa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu Tuhan.
Bahkan kami ada di hari ini Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur masih ada kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Untuk saat ini kami datang beribadah kepada Engkau. Kami rindu Allah Roh Kudus terus ada dalam setiap kehidupan kami, bekerja dalam hati kami untuk membawa kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biarkanlah Tuhan kami merasakan jamahan Tuhan dalam kehidupan kami melalui ibadah di pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, bahkan sidang jemaat Tuhan yang ikut beribadah Tuhan di pagi hari ini. Biarkanlah Tuhan Kau yang terus menjamah setiap kehidupan mereka. Kiranya mereka juga Tuhan terus bertumbuh di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami akan mulai ibadah di pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudari silakan duduk. Kita akan menyanyikan pujian. Pujian ini adalah tema kita tahun ini, yaitu hendaklah kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Haleluya. Nyanyikan pujian ini bersama-sama. Amin. Di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya, Yesus beriku kuat-kuat menjadi pemenang dengan kuasa Roh Kudus. Hendaklah kita kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Yesus beriku kuat-kuat menjadi pemenang dengan kuasa Roh Kudus. Kenakanlah seluruh senjata Allah untuk bertahan berperang menjadi pemenang. Yesus beriku kuat dan kuat dengan kuasa Roh Kudus. Hendaklah kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dalam kekuatan kuasa-Nya, Yesus beriku kuat-kuat menjadi pemenang dengan kuasa Roh Kudus. Hendaklah kita kuat. Haleluya. Di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya, Yesus beriku kuat-kuat menjadi pemenang dengan kuasa Roh Kudus. Gerakkanlah seluruh senjata Allah untuk bertahan berperang menjadi pemenang. Yesus beriku kuat dan kuat dengan kuasa Roh Kudus. Gerakkanlah seluruh senjata Allah untuk bertahan berperang menjadi pemenang. Yesus beriku kuat dan kuat dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya, hendaklah kita kuat di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Kita mau tinggikan Dia sebab Dia Allah yang besar. Dia Allah yang maha mulia. Haleluya, puji Dia. Tinggikan Dia, katakan Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Amin. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar.
Saudara-saudara tetap bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kita mau undang kuasa Roh Kudus-Nya melalui firman-Nya untuk menyelidiki hati kita, untuk menilik hati kita, sehingga kehidupan kita, mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Ujilah aku Tuhan, cobailah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Amin. Haleluya. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kalau kami boleh diberi kesempatan lagi untuk kami memuji, memuliakan Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang layak dan satu-satunya Tuhan. Untuk terima pujian dan penyembahan kami umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya puji-pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan berbau harum
di hadapan-Mu Tuhan, membawa berkat bagi Engkau, membawa berkat bagi kami semua yang menyanyikannya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, saat ini Tuhan hati kami siap untuk ditaburi lagi oleh kebenaran firman-Mu. Firman yang akan menuntun kami di jalan kebenaran-Mu Tuhan, firman yang akan membebat setiap hati-hati kami, firman yang akan menunjukkan jalan yang benar Tuhan, supaya kami tetap ada dalam rencana-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, kami percaya Tuhan Engkau akan urapi hamba-Mu yang Engkau sudah persiapkan Tuhan. Supaya firman yang Dia sampaikan Tuhan, itu semua boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, berbuah-buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap, sekali lagi Tuhan, kami siap untuk kami dengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dipersilakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita datang dengan kebenaran firman Tuhan melalui ibadah. Kita akan melihat firman Tuhan dengan judul atau tema, jangan kamu menghakimi. Sama-sama kita bisa buka dalam kitab suci kita, Perjanjian Baru dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-7, dari ayatnya yang pertama sampai yang ke-5. Puji Tuhan. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi kita sudah melihat apa yang firman Tuhan katakan mengenai menghakimi ini. Jadi ada dua hal kita lihat, jangan kamu menghakimi ayat 1, dan ayat 2 katakan, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi ada dua hal saat kita menghakimi, saat kita menunjuk salah orang. Firman Allah katakan, hal yang sama bisa terjadi, yaitu orang pun akan dengan cepat, dengan mudah menghakimi kita. Ukuran yang kita pakai, dikatakan di dalam ayat 2, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk menghakimi, untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Jadi berbicara mengenai menghakimi itu sebetulnya saat kita menghakimi, tapi firman Allah katakan hal yang sama juga orang bisa lakukan kepada saudara dan saya. Ukuran yang sama, nilai yang sama kita menilai, mengukur, menghakimi orang, itu juga bisa terjadi dan akan terjadi. Orang pun akan dengan mudah, dengan cepat mulai mengukur, menilai siapa saudara dan saya, atau menghakimi saudara dan saya. Nah, sebab itu
dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 15, di situ dijelaskan mengenai bagaimana kebanyakan orang atau pada umumnya manusia saat dia menghakimi. Injil Yohanes pasal 8 ayat 15, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Nah ini, seringkali kita tidak fair, tidak jujur, karena ukuran yang kita pakai itu manusia. Ukuran manusia. Suka dengan tidak suka. Ya, kita mungkin sedang sakit hati, benci sama dia. Ya ukuran kita pasti dia salah. Ukuran manusia yang kelihatan secara kasat mata. Tapi Tuhan tidak menghakimi seperti itu, saudara. Di dalam firman Tuhan, kita diingatkan seorang raja yang banyak menghadapi, dikatakan tudingan, banyak menghadapi tantangan, pergumulan, tapi mengenai menghakimi ini, saudara bisa lihat di dalam Mazmur pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Jadi berbicara menghakimi, itu perlu belajar banyak. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Jadi melalui firman Tuhan kita diingatkan, ya berhati-hatilah, karena kita perlu banyak tahu, banyak mengerti, banyak belajar. Ya, supaya tidak salah di dalam menilai, mengukur, atau menuding seseorang. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Jadi banyak belajar, tetapi juga ada banyak pelajaran. Karena tadi dikatakan saat kita menghakimi, orang lain pun dengan cepat, dengan mudah menghakimi kita. Jadi saat kita mulai belajar banyak, mengerti banyak, jadi kita akan sangat berhati-hati dalam menilai, mengukur, atau menghakimi orang. Dan kita pun bisa mengerti kenapa orang menilai, menunjuk kita. Ya. Jadi ada dua hal pergumulan. Berjaga, berhati-hatilah, belajar banyak sebelum engkau mengukur, menghakimi yang lain. Ya, karena kita pun akan banyak merenung, akan banyak berpikir. Ya. Kita pun mulai menghitung-hitung, mengira-ngira diri kita saat orang mulai mengukur, menilai, atau menghakimi kita. Jadi ini adalah yang dikatakan, terimalah pengajaran, belajarlah untuk tidak dengan cepat, dengan mudah, bijaksanalah. Tapi saat datang penghakiman itu bagi kita, itu adalah saat juga untuk kita introspeksi, periksa diri, mengerti diri kita yang sebenarnya. Ya, seringkali orang menunjuk, kritik, membangun, itu baik juga. Dia tidak ada niat untuk menjatuhkan, tapi dia mempunyai kasih supaya kita menjadi lebih baik. Nah, mengenai penghakiman, kalau kita menghakimi pada yang lain, ya. Tapi kalau orang lain yang menghakimi itu disebut penghakiman, ya. Saudara bisa lihat di dalam Yakobus pasal 5 ayat 8. Yakobus pasal 5 ayat 8 jelaskan mengenai hal ini. Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-8. Demikian saudara. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jadi penghakiman
sudah di ambang pintu. Penghakiman atas dunia, penghakiman atas apa saja yang ada dalam dunia, firman Allah katakan, sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jadi belajar banyak, mengerti banyak mengenai menghakimi ini. Karena sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Waktu segera datang untuk mempertanggungjawabkan. Karena hakim itu cuma dua. Dia bilang engkau salah, divonis sekian. Engkau benar, tidak salah, engkau dibebaskan. Jadi marilah. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jadi betul juga Raja Daud, saudara. Ya, meskipun dia seorang muda, tetapi dia mengenai menghakimi ini, dia katakan, terimalah pengajaran. Terpujilah akan nama Tuhan. Setelah kita belajar, mengerti, kembali kepada firman Allah. Dan Roh Kudus selalu mengingatkan, menggerakkan, menguraikan, menjelaskan lebih ke dalam pribadi lepas pribadi, saya yakin. Meskipun dikatakan sesungguhnya hakim telah berdiri depan pintu, kita siap menerima kabar baik. Engkau dibebaskan dari tuntutan salah. Ya. Nah, coba kalau kita mau maju lagi, di dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-17. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-17, di situ kita lihat, dituliskan demikian, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Jadi tadi katakan sesungguhnya hakim sudah berdiri di depan pintu. Nah kalau dia sudah ada, dia sudah memang di depan, lalu yang pertama-tama yang dikerjakan, ya, yang akan diadili, yang akan menerima salah dan benar, dikatakan karena sekarang telah tiba saat penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Hari waktu kedatangan Tuhan, hari waktu di mana kita segera berjumpa dengan Yesus Tuhan. Pada hari kedatangan, ataupun saat dia memanggil, marilah, pulanglah, terimalah upahmu besar di sorga. Kita harus mempertanggungjawabkan. Tapi firman Allah katakan yang pertama-tama, ya, yang diukur, yang dinilai, yang divonis adalah pada rumah Allah sendiri. Ya. Jadi orang-orang percaya, kita melalui firman Allah, melalui Roh Kudus, kita diingatkan. Kita orang percaya yang beribadah dalam rumah Allah. Dalam rumah Allah kita hanya diingatkan kembali kepada kasih cinta Allah. Melalui puji-pujian kita naikkan syukur penyembahan kita. Dan melalui firman Allah kita diingatkan betapa Allah mengasihi, dan kita pun diajar untuk juga mengasihi Tuhan. Firman Allah mengingatkan hari waktu yang singkat. Firman Allah mengingatkan situasi keadaan sesuai dengan apa yang sudah dituliskan. Nah, kita yang beribadah dalam rumah Tuhan diingatkan, terimalah firman Allah yang menguduskan kita. Dalam ibadah, dalam firman Allah kita diingatkan ada satu tubuh yang sudah tergantung, ganti salah dosa dan saudara. Ya. Ada kasih karunia, ada kemurahan Allah yang tidak menghitung lagi salah dosa kita. Sejauh barat dan timur dilemparkannya salah dosa kita.
Artinya apa? Dalam ibadah kita diingatkan, serahkanlah dirimu, akuilah segala kelemahan kekurangan, dan engkau akan dilayakkan, disucikan, putih, seperti salju. Itu dalam rumah Allah. Kita diingatkan, karena saat tiba penghakiman tidak didapati kesalahan, karena sudah disucikan, sudah diampuni. Nah, itu dalam rumah Allah. Bagi orang percaya diingatkan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah, yang tidak terima firman Allah, yang tidak belajar, tidak mengerti firman Allah, yang tidak mengasihi, tidak melakukan firman Allah. Ini dikatakan keadaannya jelas. Jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Kita dalam rumah Allah, Injil Allah, kabar baik, selalu diberi. Kita mulai percaya kepada Yesus, mulai ada iman, mulai dikuatkan iman, mulai bersungguh-sungguh. Nah, mereka yang dikatakan tidak punya Injil Kerajaan Allah, itulah yang dikatakan akan menerima penghakiman itu. Jadi, tunjuk orang lain padahal diri kita, gereja, kita orang percaya. Tuhan ingatkan penghakiman pertama-tama bagi kita yang ada dalam rumah Allah. Tapi puji Tuhan, kita dalam rumah Allah. Kita lebih mengenal Tuhan, lebih menyerahkan diri, lebih menyembah, lebih mempunyai kerinduan ya untuk hidup di dalam Dia. Kita pegang janji firman Allah. Kita percaya kita lakukan firman Allah. Kita tidak akan menghadapi ketakutan ataupun vonis kebinasaan. Seperti yang dikatakan, yang tidak, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah. Dalam Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat 8 mengingatkan hari-hari hakim sudah berdiri di ambang pintu. Hari-hari pertama kali yang harus kita tahu bagi orang percaya yang beribadah dalam rumah Allah, pergumulan iman, pergumulan orang percaya hari-hari ini adalah bagaimana kita punya firman, iman itu. Lukas 18 ayatnya yang ke-8, demikian diingatkan mengenai punya Injil itu, punya firman itu, punya iman itu. Aku berkata kepadamu, Lukas 18 ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ia segera menggenapkan janji firman, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Segera dia memberikan kelegaan. Saat kita datang bertelut di bawah kaki Tuhan, mohon ampun kasih sayang Tuhan, segera dia mengampuni. Saat kita menyembah, mengagungkan kemuliaan bagi nama Tuhan, segera dia hadir di dalam pujian penyembahan kita. Namun firman Allah katakan, tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bagaimana dengan mereka yang tidak mempunyai Injil? Itu sama dengan Tuhan datang, dia tidak mendapati iman. Artinya apa? Penghakiman datang, kita dinyatakan bersalah. Dihakimi salah.
Saya bisa jelaskan mengenai hal ini. Saudara buka sekarang di dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-11. Di situ berbicara mengenai ukuran itu. 11 ayat yang pertama. Wahyu pasal 11 ayat pertama. Dua saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya. Dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Sama seperti tadi yang pertama-tama. 1 Petrus 4 ayat 17 yang pertama-tama dihakimi dalam rumah Allah. Nah ini sekarang yang diukur dikatakan bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ukurannya itu ada kayak tongkat kayu yang meteran itu zaman dulu punya. Ya. 1 meter itu tongkat. Itu untuk mengukur rumah Tuhan, mezbah, dan yang beribadah. Itu diukur. Kesetiaan kita, penyembahan kita, ya. Bagaimana kita menjadi bait Allah, rumah kediaman. Tempat Roh Kudus Allah itu hadir. Diukur. Ya, diukur. Tetapi saya tertarik dengan, coba saudara lihat 1 Korintus 4 ayat 21. 1 Korintus 4 ayat 21. Di situ dituliskan, apakah yang akan kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Ya, Paulus sedang mendidik jemaatnya di Korintus. Perikopnya pasal 4, Tuhan adalah satu-satunya hakim. Jadi ya begitu banyak hal yang ada di jemaat Korintus. Nah Paulus katakan kalau aku datang sebagai apa? Sini katakan cambuk, ya, kasih hukuman, atau dengan kasih hati yang lembut. Nah di sini pakai kata cambuk. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk? Nah di dalam salinan bahasa Inggris tidak dipakai kata cambuk, tapi ditulis dengan rod. Rod itu satu batang kayu. Nah ini sesuai dengan Wahyu 11 tadi. Ukuran itu ada bulu pengukur. Batang kayu pengukur. Nah dalam kepada jemaat Korintus cambuk. Tapi dipakai kata selain bahasa Inggris rod itu sebatang kayu, bulu kayu. Kalau dikatakan cambuk penghukuman, jadi itulah. Diukur bait suci, mezbah dan orang yang beribadah. Tapi datang dengan bulu pengukur, dengan tongkat pengukur. Berbicara mengenai, kalau tadi dalam 1 Korintus cambuk. Penghukuman. Jadi penghakiman itu mengingatkan kita ada kasih Allah yang besar, ada kemurahan, ada kebaikan, panjang sabar Allah. Tapi kalau kita tidak siap saat hakim itu sudah berdiri di ambang pintu dan pertama-tama orang yang beribadah, orang percaya, dan adalah penghukuman saja seperti Paulus katakan, kamu mau aku datang sebagai apa? Bak cambuk. Jadi kalau Wahyu 11, kamu mau aku datang sebagai menghukum? Nah ini, menghadap hakim, dihukum atau dibebaskan. Tapi yang ada dalam rumah Allah, menerima Injil kabar baik, datang percaya mengaku Yesus, setia serahkan diri. Engkau akan menerima limpahnya kasih sayang Allah. Diampuni dosamu. Dibimbingnya engkau. Disertainya engkau. Sekarang besok bahkan sampai hari Maranatha. Saat hari kedatangannya itu. Nah kemudian kita lihat sekarang. Mengenai penghukuman itu.
Wahyu 21 sekarang. Wahyu 21 sekarang. Jadi hakim itu berbicara juga bukan hanya kita menghakimi, menilai, tapi hakim berbicara juga, dia bukan hanya menilai, bukan hanya mengukur, tapi juga dia mau enggak kita datang dia sebagai menghukum kita. Itu kata hakim itu. Wahyu 21 dari ayatnya yang ke-15. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Nah, tongkat ini bukan hanya mengukur bait Allah, mezbah dan orang di dalam, tapi di sini dikatakan tongkat itu tapi sudah ada kejelasan suatu tongkat pengukur dari emas. Jadi ini bukan tongkat sembarangan, saudara. Tongkat penuh dengan kemuliaan sebetulnya. Ya, tongkat emas yang bernilai untuk mengukur satu kota itu, pintu-pintu gerbang dan temboknya. Untuk apa diukur pintu gerbang sama tembok? Itu berbicara mengenai, kita akan tahu, pintu gerbang diukur, ada yang bagian luar, ada yang bagian dalam. Pintu batas antara yang di luar dan yang di dalam. Begitu juga dikatakan tembok. Mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Tembok itu adalah pembatas antara yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Antara yang di luar dan yang di dalam. Tadi dalam 1 Petrus 4, pertama-tama yang diukur adalah dalam rumah Allah. Tapi bagaimana keadaan mereka yang tidak punya Injil. Nah, ini saat ukuran itu datang, penghakiman itu datang. Di manakah saudara? Di dalam atau di luar? Pintu gerbang dan tembok itu. Di manakah saudara? Ya. Allah mengukur. Apakah engkau setia tetap di dalam Tuhan? Dalam beribadah. Tidak mengentengkan kuasa ibadah, manfaat ibadah itu. Jangan menganggap COVID, jangan menganggap kesibukan, gampanglah. Masih ada waktu. Oh, kita berpikir masih ada waktu. Kalau Tuhan katakan waktumu selesai, di manakah engkau? Di luar atau di dalam Kristus? Adakah pengampunan? Kalau engkau di dalam Dia. Ya. Yeskiel 42 ayat 15. Yeskiel 42 ayat 15. Di situ dengan jelas dikatakan demikian, saudara. 42 Yeskiel ayat 15. Sesudah itu ia selesai dengan mengukur seluruh bangunan dalam itu. Ia menggiring aku menuju pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur, lalu mengukur sekeliling lingkungan bait suci itu. Ia mengukur sisi timur dengan tongkat pengukur, 500 hasta menurut tongkat pengukur, lalu ia berputar. Dan mengukur sisi utara, 500 hasta menurut tongkat pengukur, ia berputar lagi. Ke sisi selatan, ayat 20, kita lompat. Keempat sisinya diukur, sekeliling lingkungan itu ada tembok panjangnya 500 hasta dan lebarnya 500 hasta. Perhatikan, untuk memisahkan yang kudus dari yang tidak kudus. Kalau kita tidak mempunyai Injil Kerajaan Allah, tidak mempunyai firman, engkau tidak pernah dikuduskan oleh perjanjian korban Kristus di atas kayu salib, jalan ampun atas salah dosamu. Tongkat itu mengukur tembok dan pintu untuk memisahkan yang kudus dari yang tidak kudus. Saudara lebih mengerti arti menghakimi dan dihakimi. Mengingatkan, kalau kita di dalam Tuhan, tidak ada penghukuman di situ. Karena ada pengakuan penyerahan, ada kesetiaan,
ada hormat puji bagi nama Tuhan. Ayat yang mungkin ada 2 ayat yang terakhir saya kasih saudara. Roma pasal 14. Roma pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam. Telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata perang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Perhatikan ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Pergumulan, tetap di dalam Tuhan. Tetap ingat cinta Tuhan. Tetap setia atau mau urus soal-soal yang ada dalam dunia dengan segala hawa nafsu emosi. Tidak ada jawaban di situ. Tapi firman Allah ya dan amin. Saya akan akhiri Wahyu 14 saudara. Ayatnya yang ke-6. Pemberitahuan tentang penghakiman. Wahyu 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal. Perhatikan, ada Injil yang kekal. 1 Petrus 4 ada Injil kerajaan Allah. Ya. Untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kamu. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Hanya kita bisa sembahlah dia. Hanya kita bisa takutlah akan Allah, muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jangan menghakimi, karena engkau pun akan dihakimi. Allah tidak pernah menghakimi saat kita punya janji firman Allah. Karena dosa sudah diampuni. Upah dosa itu maut. Roma 6 ayat 23, tapi kasih karunia Allah, itulah kehidupan yang kekal. Terpujilah nama Tuhan. Allah tidak pernah menyulitkan umatnya, tapi Allah mengasihani untuk kita lepas dari semua tuntutan-tuntutan hukum. Teristimewa hukum atas kebinasaan itu. Dia tidak ingin satu orang undur binasa, tapi dia mau semua kita diselamatkan, dikuduskan, dilayakkan, dimuliakan. Menjadi sama seperti Yesus. Tuhan memberkati firman-Nya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Allah ya dan amin. Sudah diberikan kabar baik ini. Saudara dibawa tetap di dalam Tuhan. Tetap setia. Tetap percaya. Tuhan pasti menyelamatkan. Dijauhkan dari segala penghukuman. Karena dia penuh kasih sayang. Bukalah hatimu. Pandanglah dia. Lebih dekat lagi. Serahkan diri kepada Tuhan. Akan daku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala
kepikiranku. Selidiklah akan daku, ya Allah. Ketahuilah akan hatiku. Ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Selidiklah akan daku. Ini menjadi doa kita. Tuhan, inilah hidupku. Ini yang menjadi hidup yang kita serahkan. Puji Tuhan. Pergilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranmu. Selidiklah akan daku. Tuhan, kabulkan doa anak-anak-Mu. Mereka datang, kami berseru. Haleluya. Jamah, kuduskan. Haleluya. Kuatkan, Roh Kudus pimpin kami. Haleluya. Haleluya. Segala kepikiranku. Haleluya. Kudus, angkat segala kelemahan, kekurangan, salah, dosa kami, Tuhan. Kudus, kudus, layak Tuhan. Haleluya. 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 Kami percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Pikiranku. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu ya dan amin. Terangi kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Memandang kepadamu. Haleluya Tuhan, muliakan nama-Mu. Nyatakan kebesaran-Mu atas hidup yang kami serahkan ini. Haleluya. 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 Puji Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sungguh baik. Engkau menjamah kami. Engkau menyembuhkan kami. Engkau pelihara kami. Engkau muliakan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Haleluya. Haleluya, hidup dalam tangan-Mu begitu indah. Puji Tuhan, syukur, syukur. Haleluya. Haleluya. Ulurkan tangan kasih-Mu. Firman-Mu terbuka dalam hati hidup ini. Luruskan hati kami terarah kepadamu. Haleluya. Kuatkan yang lemah Tuhan. Lepaskan dari segala cobaan, godaan. Beri kemenangan-Mu Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Pujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami memuliakan, menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, inilah hidup yang kami serahkan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Haleluya, kuduslah Engkau Tuhan. Berguna kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Semua ku berikan. Haleluya, kemuliaan bagi nama-Mu. Dari Engkau, bagi Engkau, kekal selama-lamanya. Haleluya. Senangkan Engkau Tuhan, senangkan Engkau Tuhan. Haleluya, berguna, berkenan, hanya itu kerinduanku. Haleluya, menyenangkanku, senangkan aku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, berkenan, layakan kami Tuhan. Haleluya, angkat kami Tuhan dari jalan-jalan yang jauh di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, jadikan berarti kemuliaan Tuhan. Haleluya, serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Percayalah, serahkan diri-Mu, senangkan-Ku, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, haleluya, sembah Engkau, puji Tuhan. Glory, glory, haleluya, kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Ku, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu,
Haleluya. Inilah doa kami Tuhan. Inilah sembah sujud kami ya Tuhan. Inilah pengakuan kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Inilah hidup yang kami letakkan dan serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau gembala yang baik, tuntunlah kami domba-domba-Mu. Jauhkan dari segala kesesatan. Lepaskanlah kami dari segala cobaan. Jauhkan kami dari segala godaan apapun. Kami rindu Tuhan, memuliakan. Kami rindu Tuhan, berarti berharga. Kami serahkan, pakailah hidup ini Tuhan. Jadikan kami alat-Mu. Dan kami tahu kami tidak ada hal yang dapat menuntut. Karena kasih-Mu besar. Engkau setia, sobat yang baik. Engkau tahu pergumulan jemaat-Mu. Mari Tuhan, jamah hati mereka, terangi, kuduskan hati mereka. Mereka boleh datang kepadamu dan dikuduskan, diampuni, diberi terang kebenaran firman-Mu. Bahkan Engkau mengasihani, menyayangi, mengabulkan doa mereka. Engkau menyertai mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan. Kabulkan doa berkati dengan firman-Mu yang sudah diberikan. Dan kami mempunyai iman, siap pada hari-hari saat Engkau datang. Kemuliaan hormat bagi nama Allah kekal selama-lamanya. Inilah doa yang kami naikkan. Inilah jemaat-Mu yang datang kepadamu. Kami serahkan dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang tidak diberkati. Tidak ada yang tidak disayang oleh Tuhan. Tidak ada yang dibiarkan dan ditinggalkan. Tapi dipenuhi dengan kasih anugerah kemurahan yang daripada Engkau Yesus. Sebab itu marilah kita akan mengakhiri ibadah ini. Dan terimalah berkat yang daripada Allah Bapa. Damai dan sejahtera, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan pimpinan persekutuan Roh Kudus tercurah bagi kita. Begitu indah, ajaib, mulia dan besar. Sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.